ikuti pembelajaran pertama kita bersama dengan Ibu Megi untuk mata pelajaran sejarah bagi kelas 10 jenjang SMA. Terima kasih Kakak Eca. Anak-anak yang ada di rumah, selamat pagi, salam sehat, harapan Ibu, sekalipun pandemi, tapi tidak menghalangi kalian untuk belajar. Hari ini Ibu akan membawakan mata pelajaran sejarah untuk kelas 10. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, lalu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, materi kita di hari ini penelitian sejarah. Materi ini agak berbeda dengan materi-materi yang duluan. Tapi materi ini harus diberikan. Kalau yang ikut YouTube, kalian lihat bahwa materi penelitian sejarah ini Ibu mulai dengan memberikan gambar tentang buku. Ada buku sejarah perang, kerajaan-kerajaan di Nusantara, sejarah The History of Java. Mengapa Ibu menampilkan gambar buku ini? Supaya kalian tahu bahwa untuk menuliskan tentang sejarah perang ataupun The History of Java ini tidak hanya begitu saja, tetapi harus melalui satu penelitian yang sifatnya objektif. Maka muncullah buku-buku sejarah ataupun buku-buku lain di luar daripada 3 judul yang Ibu sampaikan. Karena itu mari kita mulai dengan apa itu sih penelitian sejarah. Bicara tentang penelitian sejarah, Ibu bagikan menjadi 3. Pengertian dan jenis sumber sejarah, langkah-langkah penelitian sejarah, dan perkembangan historiografi. Kita mulai dengan yang pertama, pengertian dan jenis sumber sejarah. Sumber sejarah bukanlah sejarah, tetapi sumber sejarah itu adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa pada masa lalu. Sumber sejarah merupakan bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan subjek sejarah. Jadi seseorang ingin menuliskan tentang satu peristiwa sejarah, maka dia harus dimulai dengan yang disebut sumber sejarah. Sumber sejarah ini terbagi atas 2, yaitu sumber sejarah dilihat dari sifat dan sumber sejarah dilihat dari bentuk. Sumber sejarah dilihat dari sifat itu terbagi atas sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan sumber sejarah dilihat dari bentuk terbagi atas sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber benda. Mari kita lihat tentang sumber-sumber sejarah itu. Berdasarkan sumber sejarah berdasarkan sifat itu terbagi atas sumber primer. Yang pertama, artinya sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang-orang yang menyaksikan langsung, mendengar atau mengalami satu peristiwa itu. Jadi ini sumber dari orang pertama. Entah dia mendengar, entah dia melihat, atau dia sendiri yang mengalami peristiwa itu. Sementara sumber yang kedua itu didapati dari orang yang mendengar peristiwa itu dari orang lain. Misalnya, ketika si A itu dia mendengar atau melihat mengalami peristiwa itu langsung, dia sampaikan kepada orang lain.
dan orang lain kepada B. Yang B ini dia menyampaikan tentang peristiwa yang didengar dari A itu kepada C, maka itu disebut dengan sumber sekunder. Itu dilihat dari sifat. Sementara dilihat dari bentuknya, sumber sejarah terbagi atas 3: sumber lisan, sumber tulisan, dan sumber benda. Kalian sudah pasti tahu bahwa yang disebut sumber tulisan itu didapati dari peninggalan-peninggalan atau catatan-catatan pada masa lampau yang terdapat pada prasasti ataupun tulisan, catatan harian. Sementara sumber lisan, sumber yang berasal dari pelaku sejarah ataupun saksi mata sejarah itu. Sementara sumber benda itu kita dapati daripada benda-benda peninggalan pada masa lampau, baik itu candi, artefak, gerabah, dan sebagainya, yang bersifat benda yang dapat dilihat dan dapat dipegang. Selanjutnya, kalau Rainer ini dia mengatakan bahwa sumber sejarah selain tadi dilihat dari sisi bentuk dan dilihat dari sisi sifat, tapi salah seorang sejarawan namanya Rainer, dia mengatakan sumber sejarah dibagi atas 2, sumber material dan sumber imaterial. Sumber material itu berupa sumber tertulis dan sumber-sumber yang tertulis, itu material. Sementara sumber imaterial itu sumber yang tidak berwujud. Seperti apa? Seperti adat istiadat. Selain dari sisi sifat, dari sisi bentuk, dan dari Rainer, sumber sejarah itu juga ada yang disebut dengan sumber visual. Sumber visual itu adalah sumber yang bisa kita lihat secara langsung dengan mata indera. Contohnya yaitu kita mendapatkan dari narasumber tentang peristiwa. Bisa kita lihat juga dari benda-benda hasil peninggalan sejarah. Sementara sumber audiovisual itu adalah sumber yang kita lihat secara tidak langsung tetapi melalui perantara. Contohnya seperti yang kita sementara alami ini. Saya belajar tentang penelitian sejarah, tapi kalian melihat mendengar dari radio, dan yang melihat itu dari YouTube. Itu namanya sumber audio visual. Sumber selain audio visual kemudian ditambah dengan sumber tulisan, benda, dan lisan, itu dia punya kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dengan kelebihan dari sumber sumber visual. Sumber visual dia pun kelebihannya dapat diamati dengan mudah karena langsung. Kemudian dia berwujud candi atau benda-benda karena ini dapat dilihat secara langsung. Dia punya wujud sumber visual itu dia sekarang menjadi aset untuk wisata, baik dari dalam dan luar. Tapi dia punya kekurangannya, sumber visual itu dia rentan mengalami kerusakan, bahkan dapat dipalsukan dengan replika dari satu, misalnya untuk mendapatkan uang atau untuk mendapatkan daya tarik, orang lalu membuat bentuk yang sama dengan sumber yang pernah ada. Itu dia mudah dipalsukan. Kemudian dari sumber audiovisual itu kelebihannya dapat menarik minat, dan ketika menarik minat dari orang yang mendengar, lalu akhirnya sejarawan yang menggunakan sumber audiovisual ini dia mengembangkan daya imajinasinya. Sementara dia pun kekurangannya sebagian besar memanfaatkan media elektronik untuk menyimpan atau menampilkan data. Sumber ini dia kadang mengalami
kerusakan, jadi dia rentan juga dengan hampir sama dengan sumber visual, karena yang sumber visual itu dia bisa dipalsukan, tapi kalau sumber audiovisual itu kadang-kadang kan kalau kalian menampung satu materi atau kalian ke tempat wisata lalu kalian mengambil foto, kan kadang-kadang pada akhirnya dia rusak atau dia hilang karena HP-nya gangguan dan sebagainya. Itu kekurangan. Sementara dari sisi sumber lisan, itu kelebihannya melengkapi kekurangan data yang didapati dari sumber tulisan. Tapi dia kekurangannya dia lebih bersifat objektif. Dia lebih bersifat subjektif karena dia merasa bahwa dia yang mengalami. Makanya dia lebih mengembangkan akunya, subjeknya sendiri, dirinya sendiri. Kemudian dia juga kadang-kadang karena ini sumber lisan, kadang-kadang daya ingat seseorang terhadap apa yang pernah dia alami itu kadang dia bisa terbatas. Ada peristiwa yang terjadi tapi karena memorinya itu tidak terlalu baik, maka dia tidak bisa menyampaikan sedetil mungkin kejadian itu. Sumber tulisan menjadi catatan peristiwa berdasarkan apa yang terjadi dan dialami langsung. Nah, nanti dia melengkapinya dengan yang tadi sumber lisan. Tapi dia punya kelemahan atau kekurangannya, yaitu informasi yang dianggap penting untuk dicatat itu mudah terhapus. Jika mudah terhapus juga bisa mudah sobek atau mudah hilang karena misalnya dia ditulis di kertas, kemudian dia ditulis di daun zaman dulu punya, itu sumber tulisan. Ataupun juga misalnya prasasti. Nah, sekarang kan sekalipun sudah zaman modern ini ada sebagian prasasti yang belum bisa dibaca. Karena apa? Karena tulisannya itu dia sudah hilang, sebagian hilang. Sementara sumber sejarah yang berikutnya adalah sumber sejarah kebendaan. Dia pun kelebihannya dapat dilihat dengan jelas wujudnya, bahkan dapat dipegang. Sementara dia pun kekurangannya, kelemahannya, yaitu sumber sejarah kebendaan ini dikhawatirkan sudah tidak utuh dan mengalami kerusakan, mengurangi objektivitas sejarah itu. Ini buat contoh benteng misalnya, itu sumber sejarah benda, tetapi karena mengalami kerusakan baik oleh manusia ataupun karena memang pada saat masa perang itu dia dibom, makanya dia mengurangi objektivitas daripada sejarah, misalnya sejarah perang di benteng itu adalah sumber-sumber sejarah. Nah, sekarang setelah kita mengenal sumber sejarah, lalu kita masuk kepada penelitian sejarah berdasarkan sumber-sumber itu yang disebut dengan langkah-langkah penelitian. Jadi penelitian itu adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis. Apa tujuannya? Menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai satu peristiwa. Lalu kaitkan dengan penelitian sejarah. Apa itu penelitian sejarah? Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna daripada peristiwa itu. Itu penelitian sejarah. Untuk masuk kepada penelitian sampai penulisan sejarah itu terbagi lagi. Langkah-langkah penelitian sejarah itu terbagi lagi, mulai dari pemilihan topik. Di pemilihan topik itu kita seorang penulis sejarah itu dia harus melihat, setelah pemilihan topik lah dia menyatakan judul. Kemudian heuristik.
pengumpulan data yang diambil dari sumber-sumber yang tadi sudah dijelaskan di atas. Kemudian verifikasi. Verifikasi ini apa lagi? Ini adalah kritik. Lalu interpretasi dan pada akhirnya penulisan satu sejarah itu terjadi. Kita akan melihat tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Pemilihan topik yang pertama. Dari dalam pemilihan topik yang nantinya menjadi judul suatu penulisan sejarah, orang itu mulai dengan pertanyaan pertama, apa yang harus kamu teliti? Kemudian tujuan, siapa yang harus diteliti? Yang mau diteliti ini apa? Dan kapan? Penelitian menyangkut waktu peristiwa yang akan diteliti. Apa tujuan dari pemilihan topik ini dalam langkah pertama dalam penelitian sejarah? Tujuan pemilihan topik adalah supaya pada saat penelitian kita lebih terarah dan fokus pada masalah itu saja. Jadi misalnya kalian mau meneliti atau menulis tentang perang di mana? Jadi tujuannya hanya di situ saja, jangan dia melebar. Nanti mungkin bisa ada pengaruh ketika kalian memilih satu topik tentang perang di satu tempat, tapi pasti ada pengaruh daripada daerah lain. Nah, itu pemilihan topik. Kemudian yang kedua, setelah pemilihan topik lalu judul sudah ditentukan, langkah yang kedua adalah heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani yang artinya menemukan, dari kata heurisken. Nah, langkah heuristik ini adalah langkah tahap untuk mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber-sumber sejarah tersebut yang berrelevan, yang memiliki kaitan dengan topik yang sudah ditetapkan pada pemilihan topik atau pemilihan judul itu. Nah, untuk menemukan sumber sejarah dalam langkah heuristik ini, seorang sejarawan harus bisa mencari berbagai dokumen dengan cara menggunakan metode kepustakaan, bisa saja mengunjungi situs dan wawancara. Nah, itu langkah yang kedua, yaitu langkah heuristik. Langkah yang kedua, langkah yang ketiga adalah verifikasi atau kritik. Jadi setelah mengumpulkan data, maka data yang dikumpulkan, baik itu berupa data lisan, data benda, ataupun data tulisan, maka yang ketiga adalah verifikasi atau kritik. Verifikasi adalah penilaian terhadap sumber-sumber sejarah yang tadi di langkah yang kedua itu. Verifikasi dalam sejarah memiliki arti pemeriksaan atau pengujian terhadap kebenaran laporan tentang satu peristiwa sejarah. Penilaian terhadap sumber-sumber sejarah yang diverifikasi pada langkah ini ada dua aspek, yaitu aspek ekstern dan aspek intern. Aspek ekstern itu membahas mengenai apakah sumber itu asli atau palsu, sehingga dalam aspek ekstern ini seorang sejarawan mampu menguji keakuratan dokumen sejarah tersebut. Nah, aspek ekstern ini dia menjawab beberapa pertanyaan, yaitu apakah sumber itu sumber yang dikehendaki atau autentik, kemudian apakah sumber itu asli atau original,
Lalu yang ketiga, apakah sumber itu masih utuh, masih integritas, satu keutuhan. Itu dari sisi aspek ekstern. Sisi yang kedua adalah aspek intern. Aspek intern itu adalah mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu memberikan informasi yang diperlukan atau tidak. Setelah kepastian sumber itu benar dalam bentuk asli dan masih utuh, maka peneliti dalam aspek ekstern ini, lalu peneliti melakukan yang disebut dengan penelitian secara intrinsik, yaitu yang pertama, peneliti itu menentukan sifat daripada sumber itu, apakah dia formal atau dia informal. Yang kedua, dalam penelitian secara intrinsik ini, peneliti itu menyoroti penulis sumber sejarah tersebut, sebab ini yang sangat dibutuhkan. Yang ketiga, membandingkan kesaksian daripada informan itu dari berbagai sumber. Sumber-sumber yang diakui kebenarannya lewat verifikasi, baik intern ataupun ekstern, dianggap sebagai fakta. Dan karena itu fakta adalah keterangan tentang sumber yang dianggap benar oleh sejarawan atau peneliti. Jadi setelah langkah penelitian yang namanya verifikasi, maka seorang penulis, seorang peneliti sudah menemukan fakta. Itu pada tahap yang ketiga. Tahap yang keempat dalam penelitian sejarah adalah yang disebut dengan interpretasi. Interpretasi dalam penelitian sejarah adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Itu pengertian interpretasi dalam penelitian sejarah. Interpretasi dalam sejarah juga dapat diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Interpretasi yang dimaksud dalam sejarah adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa terhadap fakta sejarah dan merangkai fakta itu menjadi satu kesatuan. Jadi setelah ada verifikasi yang pada akhirnya disebut dengan fakta yang akan ditulis, fakta sejarah yang akan diteliti dan pada akhirnya ditulis, maka perlu seorang peneliti sejarah, dia harus melakukan yang namanya penafsiran terhadap fakta sejarah, yang istilahnya itu adalah interpretasi. Interpretasi ini dia harus bersifat logis pada seluruh fakta sejarah yang telah didapatinya pada langkah verifikasi. Lalu kemudian interpretasi itu dia harus bersifat deskriptif, sehingga dapat para penulis atau yang dalam hal ini juga bisa akademisi ataupun juga yang lain dapat dituntut untuk mencari landasan interpretasi yang harus mereka gunakan. Jadi proses interpretasi ini dia bersifat selektif, karena tidak mungkin semua fakta yang dikumpulkan dalam verifikasi itu termasuk dalam catatan sejarah atau termasuk di dalam topik yang akan
topik yang telah dipilih yang akan ditulis dalam satu penulisan sejarah. Tetapi dengan adanya interpretasi ini, maka fakta-fakta itu dia menunjang topik yang telah ditetapkan pada langkah pertama, sehingga dalam penulisan sejarah itu dia mendukung kebenaran terhadap satu peristiwa yang akan ditulis sesuai dengan topik itu. Setelah 4 langkah yang diambil atau 4 langkah yang diteliti, yang dilewati oleh seorang peneliti sejarah, maka langkah yang terakhir adalah historiografi. Historiografi itu artinya penulisan, karena dia berasal dari kata historia, artinya sejarah, dan graphia artinya penulisan. Jadi historiografi adalah penulisan sejarah. Yang historiografi ini adalah langkah akhir dari satu penelitian sejarah. Karena penulisan satu sejarah kalau tidak melewati tahap-tahap awal, maka penulis sejarah itu akan menuliskan satu sejarah itu berdasarkan hasil subjektif dia sendiri, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena itu menulis sejarah tidak hanya menyusun dan merangkai fakta-fakta hasil penelitian, tetapi juga menyampaikan suatu pikiran melalui interpretasi sejarah berdasarkan fakta yang sudah ditempuh lewat 4 langkah di atas. Jadi dalam menulis dalam historiografi itu penulisan sejarah ini harus dia menyajikan latar belakang daripada satu penulisan sejarah, kronologi peristiwa itu, kemudian analisis sebab akibat, lalu kemudian uraian tentang hasil penelitian itu, inti daripada penelitian itu, lalu kemudian dampak dari peristiwa yang diteliti serta kesimpulan. Nah, sekarang dalam langkah-langkah penelitian sejarah tingkat akhir yaitu historiografi itu dibedakan atas 2, yaitu historiografi naratif dan historiografi strukturalis. Nah, apa itu lagi historiografi yang 2 ini? Historiografi naratif adalah penulisan sejarah yang berisi tentang rekaman peristiwa atau tindakan pelaku secara pribadi yang berlangsung dalam suatu waktu tertentu. Jadi ini hanya narasinya saja. Jadi penulisan sejarah berdasarkan rekaman, rekaman pribadi dari seorang yang pelaku sejarah yang berlangsung pada suatu waktu. Jadi ini hanya narasi tentang peristiwa sejarah itu. Lalu historiografi strukturalis adalah penulisan sejarah yang berisi tentang perubahan yang terjadi pada masyarakat. Kalau yang ini hanya pribadi, kalau naratif. Sementara strukturalis itu ya perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga pada historiografi strukturalis ini disebut dengan sejarah sosial. Jadi ini sering disebut dengan penulisan historiografi strukturalis, ini disebut dengan sejarah sosial. Itu adalah langkah yang kelima, puncak daripada penelitian sejarah, yaitu penulisan sejarah. Nah, bentuk-bentuk penulisan sejarah atau historiografi itu ada 3, yaitu narasi, kemudian deskriptif, dan analisis atau analistis.
kalau narasi tadi yang di penulisan historiografi narasi sudah, jadi itu hanya isinya lebih bercerita sesuai apa yang diinformasikan oleh sumbernya saja. Jadi ketika si A sebagai sumber pelaku sejarah menyampaikan kepada yang meneliti, itu dia hanya menulis seperti yang disampaikan. Sementara historiografi deskriptif itu lebih detail dan kompleks. Jadi dia sudah mulai ada sumber-sumber lain daripada sumber pelaku. Sementara historiografi analitis itu lebih berorientasi pada penelaan masalah. Jadi ini sudah ada mulai analisa dan penelaan satu peristiwa sejarah dari bentuk historiografi analitis. Sehingga satu historiografi, satu penulisan sejarah tidak sekedar bercerita, tetapi banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dengan tinjauan berbagai aspek. Jadi dalam penulisan satu sejarah itu tidak hanya penulisan bersifat naratif atau deskriptif, tetapi penulisan sejarah atau historiografi itu dia itu menggabungkan tiga bentuk historiografi, baik naratif, deskriptif, analitis. Maka muncullah satu buku tentang yang tadi Ibu sudah gambarkan di 3 misalnya, History of Java, sejarah Jawa. Jadi itu unsur naratifnya, unsur deskriptifnya, dan analistisnya digabung dalam satu penelitian sampai munculnya buku yang judul History of Java dan buku-buku sejarah lainnya. Nah, sekarang kita lihat penulisan sejarah di Indonesia itu dibagi atas 3 bagian besar, yaitu penulisan historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Nah, kita mulai dengan yang pertama, historiografi tradisional. Nah, dalam penulisan sejarah tradisional ini itu memuat tindakan-tindakan dari manusia, tidak dari manusia tapi dari dewa. Jadi merupakan teogoni dan kosmogoni yang menerangkan bahwa kekuatan alam itu mempersonifikasikan diri sebagai dewa. Nah, ciri-ciri daripada historiografi tradisional atau penulisan sejarah tradisional adalah religious magis. Artinya yang tadi, unsur magis atau unsur supranatural sangat kental pada historiografi tradisional. Kemudian dalam penulisan historiografi tradisional itu istana sentris, jadi lebih fokus pada kehidupan istana. Jadi dia bisa bersifat subjek dan objek serta ruang lingkupnya hanya di kalangan istana. Dan yang ketiga, ciri daripada penulisan sejarah tradisional atau historiografi tradisional itu adalah digunakan sebagai alat legitimasi atau pengesahan kekuasaan raja pada saat itu. Lalu dia bersifat feodalitik, aristokratis karena dia bersifat bangsa kerajaan. Kemudian dia juga bersifat region sentris atau kedaerahan. Jadi sifatnya lebih dipengaruhi oleh kebudayaan atau budaya masyarakat di tempat itu. Dia pun kelemahan dari historiografi tradisional ini, dia adalah subjektivitas, memiliki subjektivitas yang tinggi dari untuk kepentingan penulis atau penguasa. Jadi sejarah itu bersifat subjektif. Sejarah pada historiografi tradisional itu sifatnya adalah subjektif, tidak menggunakan metodologi, tidak memiliki sumber yang jelas. Dia punya kelebihannya menggunakan romantisme klasik. Artinya dia
dalam penulisannya itu dia lebih menjurus ke arah yang klasik, arah yang pada saat istana yang menggunakan kata-kata yang menarik untuk dibaca. Kemudian dia punya kelebihan yang sama tadi, mampu menunjukkan legitimasi raja. Lalu dia bersifat kelebihannya menggunakan konsep genealogi, silsilah secara runut dan kronologis. Nah, contohnya ini yang diberikan contoh kitab para raton. Kita bisa saja sejarah-sejarah di satu daerah pada masa lalu ditulis berdasarkan historiografi tradisional, tapi ada yang Babatana Jawa itu bersifat tradisional. Ada banyak lagi tapi hanya diberikan contoh itu saja. Yang kedua, historiografi kolonial. Historiografi penulisan sejarah kolonial itu tidak terlepas dari literatur historiografis yang dihasilkan oleh sejarawan kolonial, dihasilkan oleh penulis sejarah pada masa penjajahan kolonial. Historiografi kolonial bertujuan mempertahankan kekuasaan kolonialisme di daerah jajahan dan merendam perlawanan dari masyarakat pribumi pada saat itu. Dia pun ciri-ciri penulisan sejarah kolonial yaitu sumber dari pemerintahan Belanda baik di negara maupun daerah jajahan. Jadi sumber daripada penulisan sejarah kolonial atau historiografis kolonial itu sumbernya dari negara Belanda ataupun dari daerah jajahan Belanda. Lalu bersifat Eropa sentris. Dan ini karena ini di Indonesia fokusnya ke Belanda sentris, jadi tujuannya hanya untuk Belanda. Dia bukan tujuan, jadi sifat penulisannya itu ke Belanda. Sifat tulisannya adalah diskriminatif. Jadi tulisannya itu tidak mengangkat harkat dari pribumi, tapi dia lebih diskriminatif, mengucilkan. Bentuk tulisannya berupa laporan, isinya berupa sejarah politik dan tokoh-tokoh besar. Kelemahannya itu dia sifat subjektivitas pemerintah kolonial terhadap penulisan peristiwa sejarah sangat tinggi. Jadi subjektivitasnya penulisannya lebih diberikan kepada atau mengangkat kolonial punya kekuasaan pada saat itu. Berisi kepentingan dari bangsa kolonial. Kehidupan masyarakat pribumi tidak berhubungan dengan kepentingan pemerintahan kolonial sama sekali dalam penulisan historiografi kolonial. Dia punya kelebihannya mampu menunjukkan pola dan gaya hidup pemerintah kolonial secara terperinci. Kemudian historiografi kolonial tidak menggunakan unsur supranatural, jadi tidak sama dengan tradisional. Ini sudah berdasarkan fakta, bukan berdasarkan supranatural. Dia punya contohnya banyak, buku-buku tentang historiografi kolonial itu banyak sekali, dan semuanya untuk Indonesia itu adalah historiografi yang ditulis oleh orang Belanda. Misalnya Koloniale Geschiedenis. Itu semuanya untuk penulisannya untuk subjektivitas orang Belanda di tanah jajahan. Yang terakhir, historiografi modern. Historiografi modern adalah suatu periode dalam perkembangan historiografi Indonesia dimulai dengan timbulnya studi sejarah secara kritis. Berarti dalam historiografi modern ini sudah menggunakan langkah-langkah penelitian sejarah yang baik. Ada pun ciri-cirinya adalah sudut pandangnya Indonesia sentris, jadi lebih ke Indonesiaan. Bersifat kritik analisis dengan menggunakan pendekatan multidimensional. Menonjolkan peran bangsa Indonesia.
menggunakan mikrohistori, sehingga yang dihasilkan adalah sejarah populis, bukan sejarah elitis. Mengungkapkan dinamika masyarakat dari aspek kehidupan yang dapat dijadikan bahan kajian, memperkaya penulisan sejarah Indonesia. Dia punya kelemahan dari historiografi ini, ada kelebihannya adalah diukur kebenarannya, dapat diukur kebenarannya melalui paparan peristiwa yang disampaikan, mengungkapkan dinamika kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, memiliki ruang lingkup kajian sejarah yang luas, menggunakan analisis yang kritis dan mendalam. Dia pun kekurangannya penulisan sejarah historiografi modern lebih cenderung kaku dan kurang fleksibel, terpaku pada metodologi sejarah, bertujuan untuk kepentingan akademisi, sehingga terkadang mengesampingkan pemaparan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa sejarah. Contohnya, contoh historiografi modern banyak, tadi Ibu sudah kasih beberapa contoh di atas itu. Misalnya sejarah T, pemberontakan petani Banten, lalu kemudian juga tokoh sejarah yang terkenal Anhar Gonggong, dia menulis tentang menonggok sejarah konstitusi Indonesia. Kemudian tokoh sejarah nasional besar juga Taufik Abdullah, dia menceritakan atau menulis buku Islam dan masyarakatnya. Nah, itu adalah langkah-langkah penelitian sejarah, sehingga sejarah yang ditulis dan yang kita gunakan sekarang ini, baik dalam kita membaca buku-buku yang dijual ataupun kita mendapat pelajaran di sekolah khususnya siswa, itu bukan sejarah yang bersifat subjektif, atau bukan sejarah yang hanya diceritakan biasa-biasa saja, atau yang hanya didapatkan dari sumber satu orang saja. Tetapi sejarah, penulisan sejarah, buku-buku yang ditulis, termasuk buku-buku pelajaran dan buku-buku besar yang dijual tentang sejarah, itu dia memiliki langkah-langkah penelitian sampai penulisannya, sehingga buku sejarah yang banyak diperjualbelikan di toko, termasuk di dalamnya buku-buku yang kalian belajar, betul-betul sejarah itu adalah fakta, bukan sejarah itu adalah dongeng. Itu Kakak Eca yang boleh disampaikan tentang tahap-tahap penelitian sejarah untuk kelas 10. Terima kasih.